Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan mengenai hikmat bijaksana dalam mengambil keputusan. Amsal berkata bahwa hikmat bijaksana dimulai dari menjadikan Tuhan sebagai pusat di hati kita. Namun ada banyak hal yang sering menggantikan Tuhan di hati kita. Dan ini amat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai berhala. Amsal 21 ayat 17 adalah bacaan kita hari ini. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Nah, Amsal ini mengidentifikasi kenyamanan sebagai salah satu pengganti Tuhan yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Nah, tadi ada dikatakan orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Kata gemar di sini ini mau mengidentifikasi bahwa ini ada kesenangan yang lahir dari kepuasan pada hal-hal fisik. Hal-hal fisik itu apa? Minyak dan anggur itu adalah minuman yang selalu ada dalam sebuah pesta. Anggur untuk minum, bahkan mabuk-mabukan di suasana pesta pora. Sedangkan minyak itu dituangkan ke kepala dan pakaian untuk memberi aroma wangi. Persis seperti minyak wangi hari ini. Nah, minyak dan anggur adalah simbol yang menggambarkan suasana yang nyaman, kegembiraan, kesenangan. Nah, saudara, Alkitab sebenarnya tidak anti dengan kesenangan. Sebab Mazmur 104 ayat 15 berkata bahwa Tuhanlah yang memberi anggur yang menyukakan hati manusia dan yang membuat muka berseri karena minyak. Poin Amsal adalah, jika kenyamanan telah menjadi prioritas kita melebihi Tuhan, kita akan lebih menuruti hawa nafsu, kesenangan kita, daripada menuruti Tuhan. Nah, ini yang akan membawa masalah. Masalahnya seperti apa? Contoh, secara finansial, kita akan membeli semata-mata karena ingin. Karena murah, lagi promo, dan ya semata-mata karena kita mampu, jadi seolah-olah karena mampu semua akan kita beli. Tidak ada kekang yang jelas antara kebutuhan dan kesenangan semata-mata. Semua tentang diri sendiri. Dan tidak ada yang disisihkan untuk menolong orang lain seperti yang Tuhan mau. Beli sebanyak-banyaknya bisa, tidak masalah. Tetapi jika semua yang kemampuan kita hanya digunakan untuk memuaskan diri, ini masalah. Ini masalah. Nah, secara emosional, jika kita menjadikan kenyamanan adalah standar kita di dalam membuat keputusan, kita akan jadi orang yang anti ribet. Demi kenyamanan diri, kita akan menghindar dari orang yang satu, tidak mendatangkan manfaat. Kita akan mengabaikan permintaan bantuan dari orang yang sangat membutuhkan dan dapat kita tolong sebenarnya dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kita bahkan akan menolak tawaran yang baik sekalipun. Ya, karena kita anti ribet. Kita bisa mulai mengalami kecanduan. Mulai dari game, nonton, seksualitas, ya, pornografi, bahkan hingga obat terlarang, judi, dan lain-lain. Dan secara rohani, saudara, kita tidak akan berminat pada segala sesuatu yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan perubahan hati. Nah, ini adalah berhala, saudara, dalam wujud yang berbeda. Semua yang mengambil posisi Tuhan sebagai yang utama adalah berhala. Saudara renungkan, adakah kesenangan tertentu yang mungkin terlalu penting bagi kita, yang kita kejar untuk menjadi pemuas hati yang sesungguhnya cuma Tuhan loh yang bisa beri. Mari kita selalu ingat, Tuhan Yesus menukarkan kenyamanan tiada tara di surga dengan hidup penuh kesulitan di dunia. Sehingga kita kelak juga akan tinggal bersamanya dalam kemuliaan yang tak terkira. Jangan biarkan hati kita teralihkan oleh segala kenyamanan, melainkan arahkan hati untuk selalu mengikuti langkahnya. Tuhan Yesus memberkati.